Pertama, siapa yang pertama kali melakukan haul? Dari ajaran siapa haul itu? Tiang sing boten mengertos itu dianggap bid'ah. Orang yang tidak mengerti itu dikira ajaran agama sebelum Islam. Yang pertama kali melakukan haul tidak lain dan tidak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas istri beliau Sayyidah Khadijah, Sayyidatun Nisa'il Alamin. Sing gadah kitab Bukhari, sing gadah kitab Muslim, nek dereng perkatos monggo sami dibuka. Sayyidah Aisyah tahu, kata beliau Sayyidah Aisyah, ma ghirtu ala nisa'in Nabi, ma ghirtu ala Khadijah. Tidak ada yang saya cemburui di antara istri-istri Rasulullah melebihi kecemburuan saya kepada Khadijah. Kenapa? Dawuhnya Sayyidah Khadijah, kana Rasulullah yukthiru dzikraha. Nabi terus-menerus sering mengingat-ingat, menyebut-nyebut kebaikan Sayyidah Khadijah. Disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ma'ruf Khazin dari Surabaya. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang hadir kadang tapi ingkang jawab dulu salam kula namung sing ajeng mawon. Kula doakan mugi-mugi yang menjawab salam berikutnya mugi-mugi rezekine lancar sedaya. Putra-putrani angsal barokah saking para ulama, para hadaib lan mugi saged kepindah haji lan umrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Hadratul Qurama wal Fudala yang sangat saya muliakan, para alim, para ulama, para habaib, para sahabat, wabil khusus keluarga Pondok Pesantren Sunan Kalijogo. Ada Ibu Nyai Umi Kulsum, ada Gus Ali, sedherek kula Gus Malik yang kula berteman dengan beliau 20 tahun yang lalu. Kula sampun boten imut kepada beliau, tetapi ketika bertemu di kantor PWNU, kula eling-eling ternyata betul beliau menika adalah kakak kelas kula riyen wekdal teng Pondok Pelosok. Ugi kang sangat kula muliakan para habaib, enten Kiai Abdul Ghaffar, sedaya para kiai, para alumni, para santri. Ingkang ugi wonten sedherek kula saking Surabaya, Bapak Haji Ahyad, alhamdulillah. Dan para rawuh, pertama kula nyuwun agung pangapunten langkung remen posisi berdiri karena di depan niki bapak-bapak. Kalau yang di depan ibu-ibu kula boten wantun berdiri.
Watir melorot. Pikiran bapak-bapak insya Allah aman. Pertama, kulo nyatet sekawan hal mulai saking Gus Malik, perwakilan saking dalam Kiai tua ini, uki yang disampaikan dari sambutan wau enten sekawan yang badi kulo sampaikan. Pertama pun di dalilihon. Yang kedua, mengapa katus Kiai Mahrus Ali kemudian dilanjutkan oleh putra putri meneruskan haulnya Kiai Tua ini. Hingga nomor 3 terkait dengan tidak terputusnya ilmu sampai kiamat. Si nomor sekawan supir dalil tahlil dengan wau sekali. Kulo nyatet poin ini mau, dan insya Allah punapa yang sampun dimudahkan kalian Allah bagi amaliyah kita. Sekawan menika sedaya wonten dalil dan wonten dasar. Pertama, siapa yang pertama kali melakukan haul? Dari ajaran siapa haul itu? Tiang sing boten mengertos itu dianggap bid'ah. Orang yang tidak mengerti itu dikira ajaran agama sebelum Islam. Yang pertama kali melakukan haul tidak lain dan tidak bukan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas istri beliau Sayyidah Khadijah, Sayyidatu Nisa'il Alamin. Sing gadah kitab Bukhari, sing gadah kitab Muslim, nek dereng perkatos monggo sami dibuka. Sayyidah Aisyah tahu, kata beliau Sayyidah Aisyah, ma ghirtu ala nisa'il Nabi, ma ghirtu ala Khadijah. Tidak ada yang saya cemburui di antara istri-istri Rasulullah melebihi kecemburuan saya kepada Khadijah. Kenapa? Dawuhnya Sayyidah Khadijah, kana Rasulullah yukthiru dzikraha. Nabi terus-menerus sering mengingat-ingat, menyebut-nyebut kebaikan Sayyidah Khadijah. Pundi-pundi Pak, yang disebut haul niku dzikra. Pundi-pundi panjenengan kalau datang kiamat dan mereka enten haulnya Nabi Hud. Kalau panjenengan pernah menjadi muridnya Sayyid Muhammad dan kita selalu mengambil ilmu dari beliau, setiap bulan Ramadan para muridnya Sayyid Muhammad selalu melakukan haul. Belum lagi kalau panjenengan ke Damaskus Suriah, enten haulnya Syekh Ramadan Al-Buti, enten haulnya Syekh Wahbah Az-Zuhairi. Napa malih teng Mesir Jumat kalau ini niku haulnya Syekh Atiyah, salah satu mufti ulama Al-Azhar. Terus haul niku Pak, Nabi akan melampaui, zuriyah Rasulullah juga mengamalkan, para ulama yang memiliki kapasitas ijtihad juga meneruskan. Kulo kali panjenengan sak menika nglampahi. Kok tegang sedaya niki napa niki Pak? Dalem napa kula medeni? Nek ibu-ibu tegang boten napa-napa. Bapak-bapak kok tegang niki lho Pak? Kula krungu kula. Kenapa? Nyuwun sewu. Orang minum jamu niku Pak, minumnya di malam hari. Kok panjenengan nunjuk jamu kuat pagi, akhirnya tegangi panjenengan di tempat haul ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Tinggal sumrina itu kan kulo sing boten wedi. Wong jenengan tegang. Kulo sing gawe wedi dan jenengan. Sekali lagi, niku dalil haul.
Setelah kemudian kata beliau Sayyidah Khadijah, rubbama kana Rasulullah yadhbahu syah. Terkadang Rasulullah menyembelih kambing. Kemudian Rasulullah jauh, asdiqu biha ila asdiqai Khadijah. Arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Hantarkan makanan-makanan ini kepada teman-temannya Khadijah. Ini riwayat Muslim. Kemudian Nabi ditanya, Nabi, kenapa panjenengan selalu mengingat-ingat Sayyidah Khadijah? Dan kenapa pula panjenengan kemudian bersedekah atas nama Khadijah? Nabi tahu, inni qad ruziktu hubbah. Saya sudah mendapatkan anugerah mencintai Khadijah. Berdasarkan hadis ini, bentuk kecintaan kula kali panjenengan kepada almarhum, kepada guru, kepada siapapun yang telah mendahului kita, menikah sudah malih adalah dengan banyak mengingat beliau yang hari ini disebut di negara kita dengan istilah dzikrul haul. Fahimtum? Pinter-pinter nih sampai kiai bagus sekali. Pulau tes malih tasrifani nopo tasrimun nopo. Begitu enten pertanyaan antum digatosna. Fahimtum? Palestina, Filipina, Argentina, masuk semifinal. Barcelona. Itu orang begini kali bal-balan sekolah. Kalau dari tinggal 5 rukun apa betul Pak? Berarti luar biasa banjirnya. Kalau dalu melekan Injil ini bersambung rawuh haul. Monggo selatan di salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad salatullah salamullah ilmu yang telah diajarkan oleh para guru ngantos kula kali panjenengan terus berlanjut menika tidak akan terputus terus. Wonten hadis riwayat Imam Al-Bazzar Rasulullah dawuh, kullu nasabin wa sababin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wa sabab. Setiap tali pernasaban dan setiap bentuk sababiyah kelak di hari kiamat akan terputus, kecuali nasab dari Rasulullah pada dzurriyyahnya tidak akan terputus, dan kecuali sababiyah antara kula kali panjenengan dengan Rasulullah seterusnya menika tidak akan terputus. Nopo yang dimaksud dengan sabab memiliki? Maksud sabab memiliki dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir. Misalnya oleh Imam Ibnu Ashur di dalam kitab tafsir beliau yang bernama At-Tahrir wa Tanwir, maupun juga para ulama ahli tafsir yang lain yang diambil dari firman Allah, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum وَمَا أَلَتْنَا مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينٌ.
Pulau Supi nomor ayatnya. Tapi jadi surat Ad-Dariyat. Untuk membedakan pundi Ustaz NU kali pundi sing boten NU ten mriku. Kalau ada yang menyampaikan firman Allah, teksnya semerep, tafsirnya semerep, tapi boten hafal nomornya, insya Allah hampir 100% yang NU. Kalau selain NU maka biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang ke-9 pada ayat yang ke-37 yang artinya, itu biasanya Ustaz Muhammadiyah kayak gini. Biasanya itu. Sebab semerbeda memang terjemah ya, Pak. Terjemah kita ada macam tafsir, tapi tafsirnya bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Allah mulai sebelum lahir, alhamdulillah. Sapun daerah NU nih. Cuma sampai yang keliru. Enten sing lambang NU ini ketukar bahkan beliau, rebutan kalian aku. Kan ayat ini. Walladzina amanu. Kalau ada sesepuh kita, kalau ada hamba-hamba Allah yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, anak cucunya juga beriman. Kiai dua ini insyaallah pun yakin minal mu'minin, minal muttaqin, al-alimin, al-amilin bi'ulumi. Sedaya para ulama Qur'an. Lalu kemudian zurriyahnya mengikuti. Kulo kali panjenengan yang mengatakan Kiai Mahrus Ali, ugi para kiai di Pondok Sidogiri, di Pondok Lirboyo, di Pondok Langitan, Pondok Sari. Ketika zuriyahnya ini mengikuti al-haq nabi, kami pertemukan mereka dengan ayahanda mereka, dengan kakek mereka, dengan sesepuh mereka. Dan mereka orang tua itu menurut para ulama ahli tafsir dibagi dua. Inggih menika dzurriyyah bin nasab, keturunan asli, keturunan biologis. Yang kedua adalah dzurriyyah bis sabab. Yang kedua adalah dzurriyyah memang tidak ada pertalian darah, tapi pulau kali panjenengan kepada kiai tersebut mengaji ilmu. Kepada kiai tersebut pulau kali panjenengan mengamalkan satu amalan dalam Islam. Niki yang kemudian disebut dengan sabab yang santos sampai kiamat kelak tidak akan terputus. Understand bahwa ini jiwa. Nek wau karena sing tegang niki nopo karena sing mantuk-mantuk niki jiwa. Salam. Kirang kali ya. 5 menit. Nomor 3. Nopo ingkang sampun dilampahi kalian Gus Ali, kalian Gus Malik. Apa yang sudah dijalankan oleh Kiai Mahrus Ali misalnya terhadap haul guru, niki enten hadis riwayat Imam Abu Dawud, enten riwayat Imam Al-Hakim dan kitab Al-Mustadrak. Hadisnya mengatakan, Ja'a rajulun min Bani Sulaim, ada seorang laki-laki datang dari Bani Sulaim matur kepada Nabi, Ya Rasulullah, hal baqiya alayya syai'un abarruhuma ala walidayya ba'da wafatihi. Nabi, tiang sepah kulo sampun wafat. Orang tua saya telah meninggal dunia. Apakah masih ada bagi saya untuk berbakti kepada kedua orang tua yang sudah wafat? Nabi jawab, "Na'am." Kasih ini masih ada. Nopo. Pertama, as-salatu alaihima wal istighfar lahum. Mendoakan kata sunnah. Mendoakan untuk kedua orang tua atau salah satunya yang wafat. Nomor kali wa infadu uhudihima, wasiat dilanjutkan. Pesantren madrasah niki tinggalan Kiai Mahrus. Begitu enten Gus Ali, enten Gus Malik meneruskan. Niki bagian dari berbakti kepada kedua orang tua.
setelah wafat. Sing nomor 3 pasnya wa ikramu sadiqihi, memuliakan orang-orang terdekat dari orang tua. Kulo ningali apa yang disampaikan oleh Gus Malik, apa yang disampaikan oleh Kiai Saking, dzurriyyah perwakilan Kiai Juwaini, betapa estuni, apa estuni? Keliru, itu meturon. Meturon itu estok. Estok itu, apa bahasa Indonesia? Itu sama meturon apa betul begini? Ada yang Madura pada apa? Gak usah ngaku yang Madura udah kelihatan. Screen ini untuk panggil gini. Nopo di bahasa Indonesia ini estok. Nopo. Ada yang mulia bahasa Indonesia, Pak? Estok. Estu. Kalau Jawa harus diulang. Estu. Estu remen nih Kiai Maksud. Cuma Kiai Juwaini. Ketika kemudian hari ini Gus Ali, kalian Gus Malik meneruskan, itu bagian dari birrul walidain ba'dal wafat. Hadis wonten ini. Tentu sekali lagi itu boten namung kepada beliau. Di keluarga pondok pesantren Sunan Kalijogo pun semua. Niki pelajaran bagi pulau Kalimantan dan para alumni, para santri. Dulu bapak saya punya teman majelis taklim. Begitu orang tua kita wafat, muliakan ini temannya orang tua. Wow, nama estok bahasa Madura. Kalau bahasa Jawanya estu. Kalau bahasa Madura 2 kalimat diulang terus nama. Tu estu. Gini apa? Taman kanak-kanak dan Madura bukan ini tempat. Sehingga tenang Pak. Taman nak-kanak. Taman nak-kanak banyak Pak. Ini enten yang Surabaya, tapi Surabaya bulan banteng saat ini. Enten audisi lagu tahun 80-an ini. Bunga-bunga berseri penuh warna-warni. Kerangkan sing nyanyi Madura, murat marit gitu. Seperti yang Madura ini maju pun dilagu dengan cara Madura. Bunga diseri mau warna-warni. Kira-kira menang apa boten Pak? Kalau ternyata menang. Kok bisa menang? Jurinya orang Madura. Kretan TV terus dengan juri ini. Untuk selawatan. Ilahi salimil ummah minal afat wa min hamdi wa min ummah fi ahlil bad. Salatullah salamullah. Terakhir undi dalil tahlil. Sekali lagi wow ini 1, 2, 3. Sedoyo dikatakan bid'ah bukan karena bid'ah. Nopo? Karena mereka tidak tahu dalilnya. Jadi kalau mereka tidak tahu dalilnya bid'ah. Terserah dia mau panjang dan ngaji. Kita ini sedang berhadapan dengan orang yang tidak pernah mondok puluhan tahun. Mondok cuma Ramadan, mondok kilatan. Ilmu ini kilatan. Kecuali yang ilmunya terus bermulasabah, kecuali yang terus nyambung silatul ilmi, wasilatul qalbi bil alim. Itu yang kemudian banyak. Tapi sampai gini-gini. Kak tahu mondok, kuliah jurusan ekonomi politik, melok ustaz keliru, langsung kilatan pun isone bid'ah tok. Bukan sampai iso ngaji.
ulama kula kali panjenengan dulu perbanyak kiai, perbanyak guru. Tabarruk Ramadan, tabarruk sangat tabarruk itu luar biasa, itu melampaui kebiasaan ulama-ulama kita terdahulu. Ini kisah ini sing dididik bid'ah karena mereka tidak kembali. Tentu di dalil tahlilan. Tentu kitab karya Imam As-Suyuti bernama Syarh As-Sudur fi Ahwalil Mauta wal Qubur. Imam Suyuti mengutip hadis Musnad Imam Ahmad. Dan kitab Musnad Imam Ahmad niku Pak. Kata sahabat Jabir, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawman ala Sa'd bin Mu'adz hina tuwfi." Kami para sahabat mendatangi jenazahnya Sa'ad bin Mu'adz ketika beliau meninggal dunia. Falamma shalla alaihi Rasulullah, sesampainya di rumah duka, Nabi menyolatkan, kemudian dibawa ke kubur, wasubi alaihi qabr, tanah kuburnya lalu kemudian ditutup di dekat makam nubuwah. Kata sahabat Anas, sabbaha Rasulullah tawilan, Nabi membaca tasbih di dekat makam nubuwah sangat lama. Kira-kira nek sak niki kula kali panjenengan tahlilan begitu, subhanallah wa bihamdihi subhanallahul azim. Summa kabbara fakabbar. Kemudian di dekat makam itu Nabi mau takbir. Kami para sahabat juga ikut membaca takbir. Wonten riwayat Imam Al-Hannad dengan redaksi yang lain, faja'ala yukabbir wa yuhallil wa yusabbih. Di dekat makam itu Rasulullah mau takbir, Rasulullah mau tahlil, dan Rasulullah mau tasbih. Enten redaksi kalimat tahlil ini enten kitabnya Imam Al-Hannad, namanya kitab Az-Zuhud. Orang-orang yang tidak mau tahlilan, tidak pernah menyampaikan hadis ini, tidak pernah mereka menyampaikan, mengemukakan, tidak pernah. Lalu kemudian Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ma sabbahta tsumma kabbarta. Nabi, kenapa panjenengan di dekat makam ini panjenengan mau takbir, panjenengan mau tasbih? Dalam riwayat Al-Hannad, kenapa kok enten bacaan tahlil? Nabi menjawab, laqad tadayaf ala hadzal 'abdi salih. Baru saja kuburan ini tanahnya mengalami penyempitan. Kedua lempeng tanahnya bergerak, hampir menghimpit jenazah itu. Setelah dibacakan tasbih, dibacakan takbir, dibacakan tahlil, hatta farajahullahu azza wa jalla an, hingga kemudian Allah melebarkan kembali kubur. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah taklet Pak. Bacaan orang yang hidup untuk orang yang sudah wafat nyampe apa betul Pak? Bukti nyampe adalah bacaan tasbihnya Rasulullah dan para sahabat, bacaan tahlilnya Nabi dan para sahabat, menjadikan jenazahnya Sa'ad bin Mu'adz diselamatkan dari dawtatul qabr. Berarti nyampe bacaan dari kita yang hidup kepada mereka di alam kubur, keterima manfaatnya di kubur. Pulau Tanglet, andaikan yang terbaring di alam kubur di Pulau Kalimantan, kemudian yang bergerak itu tanah sekujur tubuh Pak, sakit apa badan Pak? Sakit apa badan Bu? Jangankan sekujur tubuh, Pulau Tanglet pada ibu-ibu, tangan ibu-ibu kecepit daun pintu, sakit apa badan Bu? Sakit, padahal tangan sakit di bawah Bapak. Ketika panjenengan pakai celana kemudian kecepit terseleti, ngorong apa badan Pak? Badan jawab tapi pengalaman Pak. Kalau cuma satu kali Pak, karena setelah itu saya tidak pakai celana lagi, kalau sarungan terus. Alhamdulillah sejak saat itu badan kecepit malu. Dan manfaatnya sarung kan? Manfaat sarung yang pertama itu ISIS. Bagi bekas-bekas kan berprosona Pak. Tapi sanes ISIS sing mateni wong sing beleh wong sanes. Itu menurut ulama Al-Azhar, khawarij hadzal zaman ini.
larang membunuh sesama muslim. Manfaat sarung yang kedua itu hak demokratis. Yang ketiga praktis. Yang keempat rilis. Rokok rilis. Apa? Panjenengan tinggalin jaya-jaya sing sarungan terus, tak kata putra ini. Rokok sarungan terus. Cepat dari ini. Saking pula jika semantan mengkerahkan sampun 40 menit, kok semerap? Karena kaki saya pingin. Berarti yang pingin itu berarti sampun langkung setengah jam. Nanti insya Allah ilmu yang lain yang kita dapatkan dari Abdul Ghaffar maupun juga dari futupnya ilmu, dari doa dan keberkahan yang kita dapatkan dari hormat haulul ini. Kata keluarga Pondok Pesantren Sunan Kalijogo wabil khusus Gus Malik Sekoyo Habaib, kalian memenuhi pengapunten kalau ada tutur kata perilaku yang kurang berkenan, Bismillah Malik kalau memenuhi pengapunten sebab pulau piyambak juga ingin mendapatkan ketularan keberkahan dari para masyayikh, dari para aulia yang dihaul pada kesempatan siang hari ini. Memenuhi pengapunten hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.